Skenario, tumbal, agar kasus Vina Cirebon tak berlanjut, dua nasib ini menanti Peggy Setiawan. Penangkapan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon seakan-akan menjadi tumbal agar kasus Vina Cirebon tak dilanjutkan lebih jauh penyelidikannya. Hal ini merupakan perkiraan yang disampaikan oleh kuasa hukum Vina, Hotman Paris dalam jumpa pers pada Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Dia mengatakan bahwa saat ini polisi fokus pada Peggy Setiawan. Namun nantinya entah bagaimana nasib Peggy di hadapan hukum, kejadian sebenarnya yang terjadi di kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak terungkap. Serta kejanggalan-kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon pun tidak terjawab. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy Setiawanan. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa semua berita acara saling bertentangan tidak terbongkar, ungkapnya. Hotman Paris menjelaskan, nasib Peggy Setiawan jika nanti dia diserahkan ke persidangan. Keputusan terhadap Peggy ada kemungkinan dua nanti di pengadilan, kata Hotman Paris. Kata Hotman, ada kemungkinan menyatakan Peggy tidak bersalah, karena 5 terpidana dalam BAP menyatakan Peggy tidak bersalah. Namun ada 1 terpidana menyatakan bahwa Peggy adalah pelaku. Sehingga kesaksian ini akan menjadi 5 lawan 1. 5 lawan 1 mana yang berlaku? Secara logika hukum, ya harusnya 5 yang menyatakan Peggy tidak bersalah, itu yang berlaku. Jadi ada kemungkinan Peggy itu bebas, kata Hotman Paris. Namun entah Peggy bersalah atau tidak, bagi Hotman, kasus Vina Cirebon tetap berpotensi tidak akan menguak fakta sebenarnya terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kalau memang hanya Peggy Setiawan target utama, berarti kasus ini akan menguap, 2 DPO sudah tidak diperiksa lagi, tidak ditindaklanjuti lagi dan kasusnya berakhir begitu saja. Hal ini pun diprediksi akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat dan juga bagi keluarga Vina. Sekali lagi kami berpendapat keadilan dan kepastian hukum tidak bisa lagi didapat walaupun Peggy divonis bersalah atau tidak bersalah, pungkasnya. Ditreskrimum Polda Jabar memastikan akan melimpahkan berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan tersangka Peggy Setiawan alias Perong ke Kejaksaan dalam waktu dekat. Berkas perkara dengan tersangka Peggy diperkirakan bakal rampung minggu depan dan langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Menurut Polda Jabar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, mengatakan saat ini penyidik masih maraton melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi untuk melengkapi berkas penyidikan kasus tersebut. Kami upayakan secepatnya. Mohon doanya dalam minggu depan berkas dapat kami sampaikan ke rekan Jaksa Penuntut Umum ke Kejati, ujar Jules, Selasa, 11/6. Menurutnya, perkara ini mendapatkan perhatian dari masyarakat dan diawasi oleh pihak eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM. Selain itu, Bareskrim Polri dan Itwasum Polri juga, kata dia, melakukan asistensi terhadap Ditreskrimum Polda Jabar. Minggu kemarin kami mendapat asistensi dari Bareskrim Polri dan Itwasum Polri dengan tujuan mengasistensi proses penyidikan agar berjalan secara prosedural profesional dan proporsionalitas. Kegiatan tim Mabes Polri ke Polda Jabar dan Polres Cirebon Kota adalah merupakan bagian dari penanganan kasus Eki Vina, katanya. Penyidik Ditreskrimum Polda Jabar, menurut Jules, telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pihaknya juga membuka dan menerima apabila ada informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Penangkapan Peggy Setiawan dalam kasus Vina seakan-akan menjadi tumbal agar kasus Vina tak dilanjutkan lebih jauh penyelidikannya. Hal ini merupakan perkiraan yang disampaikan oleh kuasa hukum Vina, Hotman Paris dalam jumpa pers pada Selasa 11 Juni, ia katakan bahwa saat ini polisi fokus pada Peggy. Namun nantinya entah bagaimana nasib Peggy di hadapan hukum, kejadian sebenarnya yang terjadi di kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak terungkap. Serta kejanggalan-kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon pun tidak terjawab. Hotman Paris menjelaskan, nasib Peggy Setiawan jika nanti dia diserahkan ke persidangan. Kata Hotman, ada kemungkinan menyatakan Peggy tidak bersalah, karena 5 terpidana dalam BAP menyatakan Peggy tidak bersalah. Namun ada 1 terpidana menyatakan bahwa Peggy adalah pelaku,
sehingga kesaksian ini akan menjadi 5 lawan 1. Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus Vina menceritakan momen dirinya dijemput Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh ayah Eki tersebut. Sebab, awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun saat pemeriksaan di kantor polisi, Liga Akbar Cahyana justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Imbasnya, Liga Akbar dituduh jadi saksi kunci yang menyebabkan 8 pelaku di penjara. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya sudah menolak skenario yang disampaikan oleh penyidik. Menurut Liga Akbar, pada malam kejadian itu dirinya sudah berpisah dengan Eki dan Vina. Sebab Eki dan Vina berpamitan untuk acara perkumpulan dengan geng motor XTC. Namun menurut dia, saat pemeriksaan, tidak ada polisi yang percaya dengan keterangannya. Liga pun menduga dirinya yang dijadikan saksi karena memiliki kedekatan dengan almarhum Eki semasa hidup. Sebab diakuinya bahwa Liga Akbar sering menginap di rumah Eki. Namun menurutnya, saat itu dirinya tiba-tiba saja dijemput untuk memberikan keterangan di kantor polisi. Liga Akbar juga mengaku didesak kalau dirinya ada di malam kejadian itu. Liga Akbar Cahyana, saksi kasus Vina Cirebon, menceritakan momen dirinya dijemput ayah Eki Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi. Padahal menurut Liga Akbar saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh Ibtu Rudiana. Sebab awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun, saat diperiksa di kantor polisi, Liga justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Kesaksian itulah yang membuat Liga Akbar dicap sebagai saksi kunci yang menyebabkan 8 pelaku di penjara. Liga menegaskan bahwa dirinya bukanlah saksi kunci pembunuhan tersebut. Menurutnya, pada malam kejadian dirinya sudah berpisah dengan Eki dan Vina. Sebab, Eki dan Vina berpamitan untuk acara perkumpulan geng motor XTC. Saat Eki dan Vina pergi, Liga Akbar Cahyana masih berada di warung depan SMA 4 Cirebon bersama teman-teman yang lain. Menurut Liga, saat pemeriksaan, tidak ada polisi yang percaya dengan keterangannya. Liga Akbar mengaku diminta jadi saksi oleh ayah Eki Ibtu Rudiana. Liga pun menduga dirinya yang dijadikan saksi karena memiliki kedekatan dengan almarhum Eki semasa hidupnya. Sebab diakuinya bahwa Liga Akbar sering menginap di rumah Eki. Liga Akbar mengaku didesak kalau dirinya ada di malam kejadian tersebut. Liga juga ditanyakan soal pelemparan batu, pengejaran, dan pemukulan terhadap Vina dan Eki. Karena didesak, Liga pun terpaksa menyetujui skenario itu bahkan saat di persidangan.